Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi anzala syahrus syama lil mu'minin syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita dapat berkumpul dalam keadaan yang masih diberikan keimanan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, keanya ingin terus meningkatkan keilmuan kita. Nah, itu sebuah nikmat yang agung. Maka patut hari ini dan seterusnya untuk kita bersyukur kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, sungguh tidak akan cukup. Nah, bersyukurlah kepada Allah karena kita masih dalam keadaan yang seperti ini. Salawat dan iring salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lupa kita hadiahkan. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, sehingga kita termasuk golongan umatnya yang selalu dalam perlindungannya sebagai umat yang sangat menjalankan perintahnya. Baik, selanjutnya Pak ingin anak-anak sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan lebih lanjut. Ila haziniya wa ila kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Lanjutkan ya, mau belajarnya, ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan absen dulu ya. Absennya kalau Bapak panggil di angkat tangannya ya. Aldi, Almira, Andi, Balkis, Desi, kemudian siapa nih? Reza, Dir, Zahra, hadir, Zehan, hadir. Nah, alhamdulillah ya, hadir semua. Bapak harap anak-anak bisa serius, karena dengan modal keseriusan semua ilmu akan diserap dengan sebaik-baik mungkin. Baik, kita akan masuk ke materi inti. Alhamdulillah, kita masuk ke bagian materi inti kita, yaitu tentang hukum mat. Di sini Bapak bisa memperjelas terlebih dahulu, anak-anak bisa lihat di layar tersebut. Di sini ada hukum mat. Apa itu yang dimaksud mat? Di sini tertulis mat artinya adalah secara bahasa tambahan atau panjang. Nah, apa tadi secara bahasa? Tambahan atau panjang. Nah, selanjutnya secara istilah disebutkan bahwa yaitu memanjangkan bacaan Al-Quran atau memanjangkan bacaan huruf Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu yang pertama ada pendek dibacanya, kemudian yang kedua ada dibaca panjang. Nah, selanjutnya mat itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Apa itu? Yang pertama mat tobi'i, yang kedua mat apa? Mat far'i. Ini Bapak udah tulis ya. Silakan dilihat di layar. Bisa kan dilihat? Oke. Itu nanti di sini cabang pembahasan kita adalah mat far'i, di mana mat far'i itu memiliki 11 minimal 11 dari yang terkumpul
11 hukum mad. Jadi tapi kita batasi. Kita membahas hanya 3, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Langsung ya masuk ke pembahasan mad iwad. Bisa dilihat di sini hukum mad iwad terjadi apabila waqaf dan di akhir sebelum waqafnya itu ada huruf bertanda fathah tain. Nih dijelaskan di layar, bisa dilihat waqaf, sebelum tanda waqaf itu ada huruf fathah tain, sehingga bacaannya diganti, bukan menjadi fathah tain tapi dibaca fathah. Nah, itu sekilas tentang mad iwad. Artinya mad pengganti, secara bahasa iwad itu artinya pengganti. Dibaca berapa panjangnya, Pak? Panjangnya dibaca hanya 2 harakat. Oke, jadi pahami? Ya, kita lanjut terlebih dahulu sebelum ke contoh. Oke. Lanjut ya ke mad lain. Apa yang dimaksud dengan mad lain? Mad lain itu secara bahasa diartikan mad yang lembut bacaannya, soft. Nah itu, jadi kalian bacanya nggak dikencengin, nggak dikuatin, tapi dibaca landai, soft. Nah itu mad lain. Nah tapi secara istilahnya bisa dilihat terjadi adanya huruf fathah atau dhammah yang bertemu dengan huruf ya atau waw bertanda sukun, sedangkan di depannya lagi ada satu huruf mati karena waqaf. Jadi ciri-ciri huruf mad lain adalah ketika huruf fathah kemudian di setelahnya ada huruf waw atau ya mati, dan setelahnya ada huruf hidup cuma di akhir ayat atau diwakafkan, jadi hurufnya tidak dibaca. Bisa dipahami 3 cirinya ya. Yang pertama ada huruf yang berawalkan fathah atau dhammah, kemudian ketemu dengan ya dan waw yang bertanda sukun, kemudian di akhir ayat setelahnya ada huruf hidup cuma diwakafkan. Itu mad lain. Dibacanya berapa panjangnya, Pak? Bacanya 2, 4 atau 6 harakat itu boleh. Selanjutnya bisa dilihat tentang mad arid lisukun. Apa yang dimaksud dengan mad arid lisukun? Nah, mad arid lisukun secara istilah bisa digambarkan tentang, nah itu terjadinya ketika waqaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir, sedang sebelum hurufnya ada huruf mad tabi'i atau mad wajib. Nah itu mad asli, bisa juga disebut mad asli ya. Nah apa itu huruf-huruf mad asli? Yaitu alif, waw, dan ya. Nah itu apa hurufnya? Alif, waw, dan ya. Kita ulangi ya. Mad arid lisukun yaitu adalah ketika ada huruf yang diakhiri di akhir ayatnya huruf hidup, kemudian sebelumnya ada huruf mad asli. Ketika hurufnya hidup di akhir ayat berarti harus disukunkan. Sebelum huruf itu ada huruf mad asli. Dibacanya berapa, Pak? Bisa 2, bisa 4, dan bisa 6 harakat. Nah itu sekilas tentang hukum mad, penjelasan teorinya. Nah kita masuk ke contoh ya. Nah selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah apa itu contoh dari hukum mad iwad atau bacaan? Contoh bacaan mad iwad. Nah ini di sini tertulis di layar, bisa dilihat ya. Nah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Nah bisa dilihat di akhir ayatnya ini, anak-anak bisa lihat tulisan akhir ayatnya itu mihadan.
kemudian ada auta dan azwajan subatan. Tapi ketika dibaca bukan seperti itu, dibacanya hanya bacaan fathah. Autada azwaja subata mihadan mihada. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Makanya mat iwad disebut mat pengganti. Nanti kalau nggak masih belum paham, di sesi akhir tanya jawab ya. Selanjutnya mat lain. Nih bacaan mat lain, kita baca sama-sama. Ayatnya insya Allah anak-anak pada kenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, bisa dilihat ya di akhir ayat yang merah-merah itu. Kan tadi dibilang ketika ada huruf fathah atau dhammah kemudian dilanjutkan ketemu dengan ya atau waw sukun dan setelahnya masih ada huruf hidup tapi disukunkan karena di akhir ayat. Bisa dilihat sini ada ro, hukumnya fathah dibaca, kemudian bertemu dengan ya mati, ya sukun, kemudian ada huruf hidup setelahnya. Sama juga seperti ini. Sod itu masih dalam keadaan fathah, kemudian diikuti ya sukun, kemudian ada huruf hidupnya. Bisa dipahami ya huruf mat lain. Selanjutnya mat arid lis sukun. Nah, ini anak-anak pasti sering membaca ayatnya ini. Karena sini terdapat pada setiap sholat kita. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Nah, di sini contoh bacaannya kita baca bareng-bareng ya dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, bisa dilihat di akhir ayatnya itu contoh-contoh bacaan mad arid lisukun. Semuanya mad arid lisukun di sini. Him karena di akhir ayatnya ada huruf hidup dan sebelumnya ada huruf mad asli. Apa itu huruf mad aslinya? Ya. Kemudian sini ada huruf hidup nun, sebelumnya ada huruf mati ya. Kemudian sini mim, sebelumnya huruf mati ya. Sama seterusnya. Mudah kan dipahami? Bisa ya dipahami ya. Nah, itulah contoh dari ketiga hukum mat yang kita bahas. Semoga bisa dipahami lebih mendalam. Selanjutnya, pada kesempatan ini Bapak ingin untuk anak-anak memperdalam lagi di rumah, sehingga Bapak meminta untuk anak-anak mencari lebih banyak lagi di Al-Quran. Ini sudah Bapak berikan contohnya. Cari lagi di rumah di Al-Quran, pekan depan dikumpulkan. Nah, untuk berapa banyaknya terserah anak-anak, tapi dibatasi paling minimal adalah 10. Lebih banyak lebih baik, semakin banyak akan semakin paham. Nah, oke. Mungkin itu pertemuan pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mendengar, dan dengan sebaik mungkin semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa diamalkan dan bermanfaat. Selanjutnya
Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.